Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari ini ya, susah banget namanya. Katanya minta dibahas soal Chain GPT. Oke, kita akan coba untuk ulas hari ini. Untuk Chain GPT sendiri, hari ini diperdagangkan di kisaran 1.482 rupiah. Kalau kita lihat dia berada di peringkat 846. Ini salah satu token yang cukup rame karena digadang-gadang katanya mirip seperti ChatGPT. Apakah benar? Ya, tentu saja enggak. Kalau kita perhatikan di bagian bawah ini sebenarnya project yang memang menggunakan mereka mengatakan bahwa mereka pakai model AI ya di dalam blockchain, teknologi yang relate teman-teman. Relate-nya untuk apa? Untuk bisnis, untuk untuk bisnis development individual atau apapun teman-teman. Jadi dia mengandalkan yang namanya kecepatan, algorithm, high speed computing, capabilities address, challenging issue, ya itulah pokoknya. Jadi ini adalah project yang memang mengandalkan teknologi AI big data teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari ini apa ya? Ini tokenomic daripada Chain GPT. Kalau kita perhatikan, mereka mereka melakukan share ya, untuk tokenomiknya atau pembagian token, seperti apa cara mereka akan merilis token-token tersebut. Jika kita perhatikan 31%-nya itu masuk ke token sale. Kemudian ya sisanya itu masuk ke token distribution. Jadi di sini ada pihak pihak private A, private B. Ini mungkin orang-orang private atau developernya mungkin. Kemudian ada calls em, yang bantu buat marketingin. Kemudian ada juga buat public. Jadi private sale buat public ya. Terus kalau kita perhatikan juga token distributionnya di sini ada buat liquidity, ada untuk tim development, kemudian advisor, DAO. DAO-nya tidak terlalu banyak ya. Terus ada marketing, calls, farm. Farm ini mungkin buat staking dan lain-lain teman-teman. Jadi mereka cukup clear kalau kita lihat daripada progresnya, projectnya mereka cukup terbuka untuk menuliskan mereka mau ngerjain apa, itu cukup bagus ya. Nah ini kita lihat dia punya roadmap. Nah ini 2023 kuartal 1 sampai kuartal 2. Jadi ada beberapa hal yang mereka sedang kerjakan saat ini, yaitu ini AI chatbot prototype version release, staking and farming di apps design for CGPT yang support untuk tokennya. Jadi baru tiga ya, ini satu lagi yang mereka sudah kerjakan. Yang belum adalah ChatGPT AI chatbot official release. Jadi belum dirilis, tapi mereka sedang mengerjakannya. Dan kedepannya masih ada proyek-proyek yang mereka bakalan kerjain, teman-teman. Ya itu sih beberapa mungkin yang menarik untuk kita lihat buat kedepannya. Apakah progresnya masih bakalan bisa track sama sama apa yang mereka bikin. Kalau kita perhatikan juga dari segi ini adalah kepemilikan daripada wallet, daripada ya kepemilikan token ChatGPT, Chain GPT itu di beberapa wallet teman-teman. Ternyata setelah kita cek itu ada 41,2% yang dimiliki oleh mayoritas. Ini kurang tahu siapa, tapi kalau kita perhatikan dari mereka punya tokenomic tadi ya, ya harusnya sih 41% itu nggak ada di sini ya. Jadi ini kurang ngerti juga gimana progresnya, apakah memang ini sudah ada yang melakukan akumulasi atau bagaimana, tapi 41% ini cukup banyak lah yang dimiliki oleh satu wallet address. Terus di bagian bawahnya ada 14%, yang 10% gini developernya, kemudian ini ada tim finance securities, dan sisanya baru para retail teman-teman. Chain GPT mereka punya beberapa ekosistem di belakangnya, yaitu AI model,
Chain GPT token, mereka punya tokennya, kemudian juga ada layanan staking and farming. Jadi teman-teman bisa dapetin reward ketika teman-teman melakukan staking untuk tokennya. Sementara jika kita perhatikan token ini tuh punya supply maksimum 1 miliar, tapi yang terilis baru 9% saja. Jadi masih sangat-sangat sedikit. Jadi masih ada kemungkinan bakalan nambah-nambah lagi ke depannya, teman-teman. Chain GPT sendiri itu bisa diperdagangkan di beberapa exchange, KuCoin, Bybit, Get.io, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi belum listing di exchange besar seperti Binance ataupun Coinbase. Kemungkinan peluang growth-nya masih bisa. Hanya saja kalau mereka bisa masuk ke exchange-exchange yang cukup besar. Lalu gimana untuk pergerakan harga? Kalau kita perhatikan dia sejak listing di KuCoin itu harganya langsung melesat naik ya. Melesat naik dari 0, sekian persen, sekarang dalam posisi yang masih cukup strong, dalam posisi penguat, teman-teman. Dia udah naik sekitar 5.000%, itu keren sih. Dan sekarang Bitcoin dan kawan-kawan ini lagi dalam fase koreksi, dan untuk Chain GPT sendiri juga kurang lebih ya koreksi juga ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat dia punya level support, ini juga support, dan sekarang kita lagi berada menuju level support. Jadi masih ada kemungkinan buat Chain GPT buat turun ya, buat jangka pendek. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu Bitcoin seperti apa. Jika kita perhatikan Bitcoin hari ini udah mulai ada sebuah tanda pembalikan nih. Wah, ini udah mulai buyer, udah mulai masuk nih. Setelah kemarin dihajar terus sama seller. Terus juga dari BTC Dominance ini udah mulai sedikit turun lagi. Mungkin ada momentum nanti buat Chain GPT jangka pendeknya buat naik ya, teman-teman. Tapi sementara kita masih wanti-wanti sih tren masih bakalan turun. Kalaupun ada kenaikan masih harus dicurigai bisa jadi naik untuk turun lebih dalam lagi. Sementara buat level support kuatnya ada di kisaran 0,092 dan di bagian resistance ada di kisaran 0,1 ya, 0,1 dolar lah kira-kira. Dan secara pergerakan ini masih cukup kuat kalau menurut saya ya. Jadi kita nantikan aja ke depannya seperti apa progres daripada Chain GPT. Apakah dia bakalan survive atau enggak? Ya kita nggak tahu pasti buat sekarang. Karena dia juga baru listing di beberapa exchange, ini baru di 2023 10 April. Jadi masih butuh banyak history yang butuh kita lihat, teman-teman. Gimana pergerakannya, apakah makin lama token ini kan baru 9% nih yang masuk ke market. Apakah makin banyak supply yang beredar ini bakalan harganya makin turun? Nah, kita belum tahu. Jadi untuk prospek kedepannya pun kita juga harus melihat. Tapi kalau kita lihat dia cukup cukup terbuka melihat ya tokenomiknya mereka sharing, terus ada fitur staking, ada fitur burn, kemudian ada roadmap mereka bikin. Nah, kita bisa lihat progres-progresnya nanti seperti apa. Dan ini adalah langkah yang cukup baik. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Chain GPT. Dan akhir kata saya Andre, makasih.